Xiao Chen telah berkultivasi secara tertutup di dalam ruang kultivasi selama 2 bulan. Waktu adalah hal terpenting. Xiao Chen ingin memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk menyelesaikan kultivasi lapisan pertama seni menelan langit awan iblis. Hanya dalam waktu 2 bulan, Xiao Chen telah menghabiskan 10.000 dari 100.000 batu giok roh kelas superior miliknya. 10.000 batu giok roh kelas superior ini mungkin bernilai 10 juta batu giok roh kelas medial. Selain itu, batu giok roh kelas medial tidak akan seefektif itu, jadi dia akan menghabiskan lebih banyak waktu. Sayangnya, Xiao Chen belum menyelesaikan lapisan pertama seni menelan langit awan iblis. Buku petunjuk rahasia mencatat bahwa setelah seseorang berhasil mengolah lapisan pertama, tato burung awan iblis akan muncul di punggungnya. Energi esensi sejati Dao Iblis akan mengubah tubuh fisik, meningkatkan tubuh fisik dan keinginan jiwa. Namun, Xiao Chen telah membuat beberapa kemajuan setelah 2 bulan kultivasi yang pahit. Gumpalan awan iblis di atas dantiannya telah menyebar dan sekarang berbentuk seperti awan samar. Bentuknya tidak lagi seperti awalnya, yang hanya berupa titik hitam. Kekuatan hidup awan iblis merah juga lebih kuat. Selama 2 bulan terakhir, Xiao Chen merasakan keinginan jiwanya terus-menerus dikonsumsi oleh awan iblis ini. Benih awan iblis ini mungkin tidak sesederhana yang tertulis dalam buku petunjuk rahasia. Mungkin ada misteri yang melampaui imajinasinya. Tepat pada saat ini, sifat iblis dalam tubuh Xiao Chen meletus, dan energi esensi sejati Ki iblis memenuhi seluruh tubuhnya. Cahaya hitam menyebar dari tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, matanya dipenuhi dengan sifat iblis. Ini adalah naluri dasar sifat iblis ketika bertemu musuhnya. Meskipun tubuh fisik Xiao Chen telah diubah oleh sifat Buddha dari Sarira Buddha Mahesvara, dia telah menggabungkan tubuhnya dengan formasi jiwa iblis abadi dan mengolah teknik kultivasi Dao Iblis. Sifat iblis dalam tubuhnya sudah tertanam dalam sumsum tulang dan garis keturunannya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Xiao Chen saat ini sedang mengolah teknik kultivasi Dao Iblis. Oleh karena itu, sifat iblisnya dominan saat ini. Namun, setelah beberapa saat, sifat Buddha di organ dalam, anggota tubuh, dan kedalaman tulangnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang lembut dan sejuk, menyebar ke seluruh tubuhnya dan secara tak kasat mata menghilangkan dominasi sifat iblis atas tubuh fisiknya. Semua ini terjadi tanpa dia melakukan apapun. Itu hanyalah respons alami dari tubuh fisiknya. Dari sudut pandang tertentu, ini membuktikan bahwa kultivasi ganda Xiao Chen dari Dao benar dan Dao iblis masih belum mencapai kondisi di mana ia dapat mengendalikannya dengan bebas dan menariknya sesuai keinginannya. Kondisinya sangat berbahaya, seperti berjalan di atas tali di atas tebing. Xiao Chen memejamkan matanya lagi dan memperluas energi jiwanya, ingin melihat apa yang telah terjadi. Ia segera menangkap semua orang di seluruh kediaman markis. Semua orang muncul sebagai titik cahaya yang berkedip-kedip. Xiao Chen bahkan dapat melihat energi esensi sejati mengalir di dalam yang lebih lemah, semuanya jelas dalam benaknya. Sedangkan untuk para ahli tingkat yang mulia, mereka muncul sebagai gumpalan api yang menyala dengan ganas. Kecuali Xiao Chen menggunakan energi jiwanya dengan kekuatan penuh, itu saja yang bisa ia lihat, hanya gumpalan api yang samar-samar. Saat ia menyapu tempat itu, 3 gumpalan api tampak sangat menarik perhatian. 1 gumpalan terbakar dengan ganas. Auranya yang mengerikan melonjak ke langit, dan ia samar-samar merasakan kekuatan berdaulat. Keberuntungan dinasti misterius juga melayang di atasnya. Xiao Chen sama sekali tidak bisa melihat orang ini. Tanpa berpikir bahwa ini adalah markis naga terbang. Ada gumpalan api lain yang mirip dengan markis naga terbang. Namun, itu sedikit lesu. Ini seharusnya adalah ahli tokoh berdaulat yang tersembunyi dari kediaman markis. Adapun gumpalan ketiga, inilah alasan mengapa sifat iblis dalam tubuh Xiao Chen berkobar. Gumpalan api ini memancarkan kekuatan Buddha yang murni. Itu seperti nyala lampu, tidak menyilaukan dan menarik perhatian. Itu hanya menyala perlahan. Nyala api bergoyang, tetapi inti nyala api tetap diam dan tidak bergerak. Rasanya seperti jantung nyala api ini telah ada di sana sejak awal dunia, tidak pernah padam sama sekali. Di samping gumpalan api khusus ini ada nyala api hitam berlumpur yang mengikuti. Itu memancarkan aura yang kuat dan kekuatan iblis yang luar biasa. Namun, ketika melihat dengan saksama,
Xiao Chen dapat melihat inti dari nyala api hitam ini. Jantung api ini murni dan sama sekali tidak ternoda. Itu adalah biksu kecil Yan Chen, yang menghunus pisau biksu Buddha dengan dosa yang luar biasa tetapi memiliki hati yang bawaan untuk Buddha. Xiao Chen membuka matanya, secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Guru biksu kecil itu datang bersamanya. Tidak berani melambat, Xiao Chen berhenti berkultivasi dan muncul dari halaman untuk secara pribadi menyambut keduanya. Kakak, guruku ada di sini. Biksu kecil, yang dengan senang hati memimpin jalan di atas burung nasar darah iblis, melakukan perkenalan untuk Xiao Chen. Yang Mulia Suyun tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, saya sudah lama mendengar nama dermawan Xiao. Hari ini, saya akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Xiao Chen mengusap hidungnya dan tersenyum. Yang Mulia, Anda pasti bercanda, kan? Sudah lama mendengar, saya tiba di Central Grid Realm belum lama ini. Baru 2 bulan sejak saya mencapai Soaring Dragon Marquisate ini. Meskipun saya menyebabkan keributan besar, ketenaran saya seharusnya terbatas pada Soaring Dragon Marquisate, jauh dari menyebar ke seluruh dinasti Yanwu. Saya tidak bercanda, biksu tidak berbohong. 17 tahun yang lalu, saya melihat benefaktor Xiao. Yang Mulia Suyun tersenyum misterius tetapi tidak menjelaskan dirinya sendiri. Ekspresi Xiao Chen berkedip. 17 tahun yang lalu adalah saat pertama kali dia bertemu dengan Buddha Mahesvara. Mungkinkah saat Buddha Mahesvara bereinkarnasi, beberapa fenomena misterius muncul dan menunjukkan saya kepada Yang Mulia di hadapan saya? Yan Chen sudah memberitahu saya tentang situasi Anda. Apakah Anda akan membiarkan biksu tua ini melihatnya? Yang Mulia Suyun bertanya dengan lembut setelah Xiao Chen mengundangnya masuk. Xiao Chen melirik biksu kecil itu dan melihat ekspresi polos. Dia tahu bahwa biksu kecil itu mengkhawatirkannya, takut akan ada masalah dengan kultivasi ganda Dao Iblis dan Dao Kebenaran. Oleh karena itu, biksu kecil itu meminta gurunya untuk melihat Xiao Chen. Ini juga bagus. Jika Xiao Chen bisa mendapatkan bimbingan atau menemukan beberapa luka tersembunyi, itu akan bermanfaat. Xiao Chen mengangguk dan menurunkan kewaspadaannya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, silakan. Yang Mulia Suyun meletakkan tongkat dharmanya, dan mata vertikal tiba-tiba terbuka di dahinya. Ini adalah keterampilan yang sangat kuat dari Sekte Buddha, mata surgawi terhubung. Menurut rumor, ketika mata surgawi terhubung dikultivasikan ke puncak, ia tidak hanya dapat melihat melalui ruang dan waktu tetapi bahkan melihat sungai takdir yang panjang, menjadi seperti Dao surgawi. Seseorang akan dapat memahami masa lalu dan masa depan, mengetahui karma seseorang dari kehidupan sebelumnya dan saat ini. Xiao Chen terdiam. Begitu mata surgawi terbuka, Yang Mulia Suyun dapat melihat apapun yang diinginkannya, terlepas dari kemauan atau keengganan Xiao Chen. Yang Mulia Suyun bersinar dengan cahaya Buddha yang redup, memancarkan energi misterius yang mirip dengan apa yang pernah dilihat Xiao Chen dari sarjana buku surgawi. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari mata surgawi Yang Mulia Suyun, membungkus Xiao Chen. Pemandangan yang melampaui ruang dan waktu berkedip-kedip. Semua kesengsaraan yang dialami tubuh dan jiwa fisik Xiao Chen, bersama dengan berbagai teknik kultivasi yang ia kembangkan di masa lalu, muncul satu demi satu. Namun, mata surgawi Yang Mulia Suyun tidak mengintip ke dalam kolam jiwa Xiao Chen. Ia hanya ingin memeriksa dan melihat apakah ada luka tersembunyi di tubuh Xiao Chen dan apakah ia dapat memberikan petunjuk. Yang Mulia Suyun tidak berusaha menggali semua rahasia Xiao Chen. Sebenarnya, bahkan jika Yang Mulia Suyun tidak mengintip ke dalam kolam jiwa Xiao Chen, jika Xiao Chen melihat pemandangan di mata Yang Mulia Suyun, dia akan merasa sangat terkejut dan syok juga, karena pemandangan ini sama saja dengan mengungkapkan semuanya. Setelah beberapa saat, mata vertikal Yang Mulia Suyun perlahan tertutup. Guru, bagaimana? Apakah kakak laki-laki saya baik-baik saja? Biksu kecil itu bertanya dengan khawatir sebelum Xiao Chen mengatakan apapun. Jelas, dia bahkan lebih cemas daripada Xiao Chen. Yang Mulia Suyun tersenyum dan berkata, dermawan Xiao baik-baik saja sekarang. Bahkan lebih baik daripada biksu tua ini. Kekuatan hidupnya kuat, dan tubuh serta fisiknya tidak memiliki masalah. Berbagai keberuntungan dan karmanya sungguh menakjubkan. Nasibnya dengan agama Buddha sangat patut ditiru. Biksu kecil itu berkata dengan gembira, itu bagus. Kalau tidak,
Jika aku pergi sekarang dan bertemu dengan kakak laki-laki lagi di masa depan dengan penampilannya yang benar-benar berubah, aku akan merasa sulit untuk menerimanya. Bingung, Xiao Chen bertanya, Yang Mulia, saya pernah mendengar bahwa kultivasi ganda antara yang benar dan yang jahat adalah hal yang tabu bagi mereka yang berada di Dao yang benar. Hal ini khususnya berlaku bagi sekte Buddha, yang sangat tidak toleran terhadapnya. Dao yang jahat juga memiliki masalah yang sama. Mengapa senior begitu tenang tentang hal itu? Yang Mulia Suyun tersenyum tipis dan membalas, biarkan saya bertanya, sekarang di zaman apa? Tentu saja, sekarang adalah zaman bela diri. Teknik kultivasi Dao yang jahat dan teknik kultivasi Dao yang benar tampak sangat berbeda satu sama lain. Mereka bahkan terasa bertentangan. Pada kenyataannya, mereka tidak dapat menyimpang dari kata bela diri. Mereka memiliki asal yang sama untuk memulai. Mengapa seseorang tidak dapat mengolah keduanya secara ganda? Ini, sekarang setelah Xiao Chen ditanyai hal ini, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang Mulia Suyun berkata dengan serius, sebenarnya, Anda sudah memiliki jawaban di hati Anda. Dalam hal itu, tidak perlu ragu. Buddhisme baik-baik saja, iblis juga baik-baik saja. Lupakan jalan yang benar, karena Anda mampu mengetahui karakter Anda sendiri, itu tidak masalah. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Kata-kata Yang Mulia Suyun menyapu bersih keraguan terakhir dan kurangnya keyakinan di dalam hatinya. Mereka membuat Xiao Chen semakin yakin dengan jalannya. Senior, terima kasih banyak atas bimbingan Anda. Yang Mulia Suyun tampak menatap ke kejauhan saat dia melihat Xiao Chen. Sangat mudah untuk menjelaskan mengapa orang-orang dari Dao benar dan Dao iblis saling menentang. Kontras antara kedua faksi itu tajam, dan mereka tidak bisa akur, seperti api dan air. Setelah beberapa perang antara kedua faksi, mereka menjadi seperti musuh bebuyutan. Bagaimana mereka bisa menerima seorang kultivator ganda dari Dao benar dan Dao iblis? Karena kau sudah menempuh jalan ini, masa depanmu akan sulit. Persiapkan mentalmu. Xiao Chen mengangguk, menunjukkan pemahamannya. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa kedua golongan tidak bisa menoleransi kultivator ganda Dao iblis dan Dao kebenaran. Apa alasannya? Itu karena mereka terlalu kuat, jadi semua orang takut pada mereka. Beberapa orang pernah berkultivasi ganda menjadi iblis dan kebenaran di masa lalu. Namun, mereka tidak menapaki jalan itu sampai akhir. Akhirnya, mereka memilih satu sisi. Kalau tidak, mereka akan kesulitan menentukan hati mereka sendiri. Karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk jatuh ke satu sisi. Kata-kata Yang Mulia Suyun tenang, tetapi mengungkapkan rahasia yang mengejutkan bagi Xiao Chen. Aku tahu total 3 orang. Yang pertama adalah Buddha Kasyapa. Sebenarnya, dia adalah seorang kultivator ganda Dao Buddha dan Dao Iblis. Namun, saat dia menjadi seorang Buddha, dia meninggalkan sisi iblisnya dan memulai zaman kejayaan Buddhisme. Yang kedua adalah kaisar ras naga tertentu, yang dikenal sebagai berlumuran darah. Namun, dia akhirnya jatuh ke Dao iblis dan mengambil jalan lain. Xiao Chen menatap Yang Mulia Suyun dengan tatapan kosong, tidak mampu menahan reaksinya. Pengungkapan ini terlalu mengejutkan. Saat itu, kaisar naga berlumuran darah sebenarnya berkultivasi ganda menjadi iblis dan benar. Namun, dia tidak mengikuti jalan itu sampai akhir tetapi jatuh ke Dao iblis. Tiba-tiba, Xiao Chen memiliki firasat mengapa garis keturunan naga Azure musnah. Yang ketiga adalah pencipta teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Dia awalnya adalah seorang keajaiban Buddha, yang datang hanya sekali dalam 1000 tahun. Sayangnya, kami mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi Buddha iblis teratai hitam beberapa saat kemudian. Namun, dia akhirnya membuat keputusan yang berbeda. Dia meninggalkan Dao iblis dan menyelamatkan agama Buddha, yang juga secara langsung menyebabkan kemunduran gereja teratai hitam. Berbicara dengan lembut, Yang Mulia Suyun dengan santai mengungkapkan beberapa rahasia yang mengejutkan. Setelah Xiao Chen mendengar ini, dia tetap tertegun sejenak, tidak dapat segera pulih. Dapat dimengerti bahwa Buddha Kasyapa mengolah ganda antara yang benar dan yang jahat. Hanya melalui kitab suci Buddha, orang akan tahu bahwa sifat agama Buddha tidak memiliki emosi.
Jika bukan karena Buddha Kasyapa yang pernah mengolah teknik kultivasi Dao Iblis, dia tidak akan meninggalkan teknik bela diri Sekte Buddha yang secara khusus melawan teknik kultivasi Dao Iblis. Tidak mungkin teknik-teknik ini diciptakan dari ketiadaan. Orang perlu memahami asal-usulnya dan mencari tahu prinsip-prinsipnya. Namun, Buddha Kasyapa ini terlalu jauh dari Xiao Chen. Bahkan jika Xiao Chen mengetahuinya, dia tidak merasakan apa-apa. Sumber utama keterkejutannya adalah dua orang terakhir. Salah satunya adalah Kaisar Naga berlumuran darah, yang saat ini memiliki seutas jiwanya yang tersisa di tubuh Xiao Chen. Tidak heran, ketika Kaisar Naga berlumuran darah terbangun, dia segera kembali tidur. Mungkin ada hubungannya dengan inisiasi Xiao Chen ke dalam Dao Iblis. Saat ini, Xiao Chen juga merasa agak bingung. Kaisar Naga berlumuran darah telah jatuh ke Dao Iblis. Kaisar Azure juga telah jatuh ke Dao Iblis. Sekarang, Xiao Chen juga mengolah Dao Iblis. Samar-samar terasa seperti ada semacam takdir yang terjadi. Ini terlalu kebetulan. Apakah para penyemangat ras naga Azure ditakdirkan untuk jatuh ke Dao Iblis? Ketika pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Xiao Chen, hawa dingin menjalar di punggungnya. Jika dia tidak memperoleh pemahaman itu di depan api Dewa Palsu Raja Bajak Laut Darah Merah, dia mungkin telah mengambil jalan yang sama dengan Kaisar Azure, jatuh ke Dao Iblis. Untungnya, dia berhasil melihat hatinya sendiri dengan jelas dan keluar dari jalan itu. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa orang terakhir juga memiliki hubungan dengan Xiao Chen. Pencipta teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya sebenarnya mengolah ajaran Buddha dan ajaran iblis. Lebih jauh lagi, ia menyebabkan kemunduran gereja teratai hitam. Yang lebih menakutkan adalah bahwa orang ini sebenarnya adalah reinkarnasi dari Buddha iblis teratai hitam. Apa yang baru saja kukatakan kepadamu adalah rahasia dan tabu. Teman kecil, jangan sebarkan ini, Yang Mulia Suyun menginstruksikan dengan lembut, terdengar cukup serius. Xiao Chen kembali sadar. Ia mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Namun, kau telah memberitahuku tentang identitas dua orang pertama. Orang ketiga adalah reinkarnasi dari Buddha Iblis teratai hitam. Mengapa tidak memberitahuku tentang identitasnya?" Yang Mulia Suyun tersenyum tipis dan berkata, "Dermawan benar-benar mendengarkan dengan saksama. Identitas orang ketiga cukup rumit. Terlebih lagi, keturunannya sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa. Lebih baik tetap tidak tahu apa-apa untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, orang ini berbalik dari kesalahannya. Itu adalah sesuatu yang sulit dicapai. Sungguh misterius." Semakin misterius hal ini, semakin penasaran Xiao Chen terhadap pencipta teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Namun, karena Yang Mulia Suyun tidak membicarakannya, tentu saja, Xiao Chen tidak akan mendesaknya. Yang Mulia Suyun tersenyum dan berkata, "Anda telah merawat murid saya yang cantik selama periode ini, membantunya mendapatkan pertemuan yang sangat menguntungkan. Sebagai gurunya, saya tidak dapat membalas budi Anda. Saya hanya dapat memberikan sedikit bimbingan kepada Anda untuk menunjukkan rasa hormat saya." Wosh! Saat Yang Mulia Suyun mengatakan itu, dia mengetuk dahi Xiao Chen dengan jarinya. Kemudian, energi yang sangat besar melonjak ke dalam tubuh Xiao Chen. Krek, krek. Tulang-tulang Xiao Chen mengeluarkan bunyi berderak tanpa henti, mirip seperti menggoreng kacang kedelai. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Suyun mengangkat jarinya. Xiao Chen segera merasa segar kembali, tubuhnya jauh lebih ringan. Yang lebih mengejutkan adalah tubuh fisiknya tampaknya telah melepaskan semacam belenggu. Dengan sebuah pikiran, raungan naga segera keluar dari tubuh Xiao Chen. Vital Qi-nya melonjak tanpa henti seperti sungai besar atau lautan luas. Xiao Chen dapat dengan mudah mengumpulkan 25 kekuatan kuali. Ini, Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bimbingan dari Yang Mulia Suyun ini membantunya menerobos hambatan 25 kekuatan kuali dari kultivasi Vital Qi-nya. Ini membuka jalan bagi Xiao Chen, yang akan menghemat banyak usahanya di masa depan. Fiuh! Xiao Chen menghembuskan napas penuh udara keruh. Dia merasa bahwa beberapa luka kecil yang tersembunyi di tubuhnya telah tersapu sebagai akibat dari ketukan jari ini. Yang lebih mengejutkan adalah ketukan jari Yang Mulia Suyun mengandung kekuatan Buddha yang sangat cocok dengan sifat Buddha dari Sarira Buddha Mahesvara di tubuhnya. Hal ini semakin meningkatkan hati Xiao Chen terhadap Buddha.
Ketukan jari yang lembut ini benar-benar menakjubkan, memberikan banyak manfaat kepada Xiao Chen. Terima kasih, senior, kata Xiao Chen sambil memberi hormat dengan kepalan tangan. Yang Mulia Suyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya masalah kenyamanan. Ini jauh dari sebanding dengan apa yang Anda berikan kepada Yan Chen. Izinkan saya memberi Anda surat emas lainnya, satu dari kuil roh tersembunyi. Di masa mendatang, jika seseorang dari Sekte Buddha mempersulit Anda dapat menunjukkan ini kepada mereka. Xiao Chen menerima surat emas itu dan mendapati bahwa surat itu tidak jauh berbeda dari surat milik Yang Mulia Xuan Bei. Akan tetapi, nama yang tertulis di surat emas itu adalah kuil roh tersembunyi. Dengan ini, nilainya tak tertandingi. Kelangkaannya sangat berbeda, seperti perbedaan siang dan malam. Sudah waktunya untuk berpisah. Masih ada beberapa rahasia di tubuhmu. Meskipun biksu tua ini tidak melihatnya, aku bisa merasakan semacam energi yang tidak dapat disentuh atau digali. Hargai itu dengan baik. Yang Mulia Suyun memberikan salam seorang diri. Ini dianggap sebagai perpisahan. Xiao Chen tenggelam dalam pikiran yang dalam. Masih ada rahasia. Apakah karena aku adalah reinkarnasi Dewa Abadi Kubah Langit? Xiao Chen tidak berminat untuk memikirkan hal ini. Dia merasa bahwa rahasia para dewa terlalu jauh darinya dan tidak mau menyentuhnya. Kakak, aku sangat sedih. Siapa yang tahu kapan aku akan bertemu denganmu lagi? Biksu kecil itu merasa tertekan. Wajahnya yang lembut tampak sangat imut saat menunjukkan ekspresi seperti itu. Akan tetapi, biksu kecil itu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan lembut mengusap kepala burung nasar darah iblis dan berkata sambil tersenyum, burung konyol, aku merasa kemampuan pemahamanmu cukup baik. Bagaimana kalau kau kembali bersamaku ke kuil, dan kami memasukkanmu ke dalam ajaran Buddha? Kau bisa menjadi binatang pelindung di masa depan, itu juga cukup bagus. Jarang melihat biksu kecil itu dengan lembut membelai dan membelai burung nasar darah iblis. Namun, ia menjadi ketakutan. Burung nasar darah iblis segera menyusut dan berubah menjadi kilatan cahaya merah. Ia mengambil inisiatif untuk berubah menjadi cincin di jari Xiao Chen. Bagaimana mungkin tuan ini menjadi biksu? Aku tidak akan melakukannya bahkan jika aku mati. Tuan, jangan pernah menyerahkanku. Biarkan aku tetap di sisimu. Aku akan menjadi kuda atau lembu untukmu jika itu yang dibutuhkan. Catatan TL, ungkapan Cina, aku akan menjadi kuda atau lembu, berarti bersedia melakukan apa saja. Bahasa Indonesia, ini merujuk pada seseorang yang bersedia melakukan pekerjaan yang sama seperti kuda atau lembu untuk orang lain, bahkan mungkin membiarkan seseorang menunggangi punggungnya, sesuatu yang sangat memalukan. Biksu kecil itu hampir membuat burung nasar darah iblis itu hancur. Mendengar bahwa dia ingin burung itu pergi bersamanya ke kuil roh tersembunyi membuatnya takut. Xiao Chen tersenyum. Biksu kecil, berhentilah membuatnya takut. Yan Chen cemberut dan berkata, aku mencoba memberinya kesempatan, bukan menjatuhkannya. Xiao Chen menatap Yang Mulia Suyun dan berkata, sejujurnya, ada beberapa karma antara biksu kecil itu dan aku. Aku juga berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah merawat biksu kecil itu selama 10 tahun lebih. Yang Mulia Suyun tersenyum hingga matanya menyipit. Biksu tua ini mengerti apa yang dikatakan dermawan. Dia adalah berkah dari Sekte Buddha saya. Bagaimana mungkin kita tidak menjaganya dengan baik? Dermawan, jika Anda punya waktu di masa mendatang, datanglah dan kunjungi kuil roh tersembunyi. Tidak lama setelah perpisahan yang berat hati itu, tamu terhormat lainnya datang ke halaman yang telah lama sunyi ini. Itu adalah Markis Naga Terbang yang ditemani oleh Lan Yan. Namun, Lan Luo tidak ada di sana. Setelah melihat ekspresi keduanya, Xiao Chen tahu sudah waktunya baginya untuk pergi. Markis Naga Terbang ada di sini untuk mengantar tamu itu. Tuan Muda Xiao, sudah waktunya untuk mengantar Anda ke Kekaisaran Naga Ilahi, Markis Naga Terbang berkata dengan serius, tampak penuh hormat. Xiao Chen berkata dengan sopan, Tuan Markis, terima kasih atas bantuan Anda. Silakan, ada beberapa hal yang jelas diketahui keduanya. Masalah Raja Yu tidak perlu dikatakan lagi. Sudah cukup bagi mereka berdua untuk tahu. Sepanjang jalan, Markis Naga Terbang sangat sopan kepada Xiao Chen. Markis Naga Terbang secara pribadi mengirim seorang junior. Jika kabar ini bocor, seluruh markuisat naga terbang akan terkejut.
Kelompok itu menaiki kapal perang kediaman Markis dan segera meninggalkan kediaman Markis, terbang keluar kota. Dari awal hingga akhir, Xiao Chen tidak pernah melihat Lan Luo. Dia tidak bisa tidak merasa kasihan. Ini juga bagus, desah Xiao Chen pelan pada dirinya sendiri. Untuk beberapa hal, penolakan akan menyakiti seseorang. Namun, penerimaan akan lebih menyakitkan. Kapal perang kediaman Markis terbang ke langit. Markuisat naga terbang semakin mengecil di mata Xiao Chen. Xiao Chen percaya bahwa dia akan kembali ke dinasti Yanwu tidak lama setelah perpisahan ini. Kunjungan singkat ini seperti capung yang menyentuh air dengan ringan. Dia sama sekali tidak mengalami dinasti Yanwu yang luas. Bakat luar biasa dari dinasti, elit sekte, atau ahli legendaris dari peringkat kerajaan, Xiao Chen belum pernah bertemu satu pun dari mereka. Sungguh disayangkan. Namun, cepat atau lambat ia akan kembali ke dinasti Yanwu, untuk menguji elit sejati dari Central Grid Realm, untuk merasakan bakat luar biasa yang cemerlang dan memukau dari zaman martial Dao yang sedang berkembang ini. Markis naga terbang berdiri di samping Xiao Chen. Setelah lama terdiam, ia tiba-tiba berkata, orang yang menonton tarian pedangmu malam itu adalah aku. Xiao Chen tidak terkejut. Hanya ada beberapa orang di kediaman Markis yang memiliki kekuatan untuk menyelinap padanya. Saya harap Lord Markis akan memaafkan saya karena tidak sengaja melukai Anda. Markis naga terbang tersenyum sambil berkata, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berhasil melukaiku. Meskipun aku ceroboh, aku tidak dapat menyangkal kekuatanmu. Jika memungkinkan, aku benar-benar ingin tetap bersamamu sebagai jenderalku. Xiao Chen merasa agak senang mendapatkan pengakuan dan penghargaan tinggi dari Markis Naga Terbang. Terima kasih, Tuan Markis, atas pujianmu. Itu hanya fakta, tidak benar-benar dianggap pujian. Xiao Chen menatap kota yang semakin jauh. Daerah di depan menjadi semakin sepi. Merasa aneh, dia bertanya, kemana kita akan pergi? Kamp militer, kamp militer. Wajah Xiao Chen menunjukkan sedikit keraguan. Mungkinkah formasi transportasi yang mengarah ke Kekaisaran Naga Ilahi berada di kamp militer? Melihat keraguan di mata Xiao Chen, Markis Naga Terbang menjelaskan, formasi transportasi lintas alam dinasti dikendalikan oleh Kaisar Yanwu. Orang bisa keluar tetapi tidak bisa masuk. Persyaratan untuk menggunakannya sangat tinggi, dan penggunaannya juga terbatas. Meskipun aku bisa menggunakannya, akan menjadi masalah untuk membawamu. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk membawamu ke kamp militer untuk menggunakan formasi transportasi pasukan darah merahku. Penasaran? Xiao Chen bertanya, ada juga formasi transportasi di kamp militer. Markis Naga Terbang menjawab dengan tenang, itu wajar. Master formasi yang dibesarkan dinasti tidak ada di sana tanpa alasan. Mereka menciptakan formasi transportasi portabel sejak lama. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa kereta perang khusus. Ketika seseorang ingin menggunakannya, mereka hanya perlu menancapkan bendera formasi dan mengaktifkannya menggunakan spirit jade. Dalam pertarungan, seseorang dapat menggunakannya untuk mundur atau mengejar. Markuisat Naga Terbang hanyalah salah satu dari 108 provinsi dinasti Yanwu. Itu adalah provinsi paling utara dari dinasti tersebut. Semua generasi klan Markis Naga Terbang adalah jenderal yang menjaga perbatasan. Menurut sejarah, seorang leluhur pernah dianugerahi gelar raja. Kemudian, ia mengalami kemunduran. Meski begitu, di antara 108 Markuise, Markis Naga Terbang masih memegang otoritas militer dan posisi yang tinggi dan terhormat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Inilah alasan mengapa Duke Yun ingin membentuk aliansi pernikahan dengan Markis Naga Terbang. Setelah mendengar kesungguhan dalam nada bicara Markis Naga Terbang, Xiao Chen merasa terkejut. Memikirkan bahwa masih ada kebutuhan untuk berperang. Xiao Chen bertanya dengan santai, dinasti Yanwu begitu kuat. Mungkinkah ada musuh yang berani menyinggungnya? Markis Naga Terbang tampak serius saat dia berkata dengan lembut, alam besar pusat tidak sedamai yang kamu bayangkan. Zaman iblis jahat yang mendatangkan malapetaka agak jauh, hanya tercatat dalam teks-teks kuno. Namun, perang sebelumnya antara yang benar dan iblis tidak terlalu jauh ke belakang, hanya 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, dinasti Yanwu kuat, wilayahnya luas dan luas tanpa batas. Selalu ada tempat di luar pengaruhnya. Di wilayah utara, musuh terbesar adalah ras barbar, yang tidak beradab dan secara alami suka berkelahi.
Suku-suku itu sering datang untuk mengganggu perbatasan. Tempat-tempat di mana ras barbar mendirikan suku-suku memiliki lingkungan yang keras dengan gas beracun di mana-mana, energi spiritual yang tipis, dan pegunungan yang tinggi. Ras barbar memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat, dan sulit untuk mengeluarkan keuntungan dinasti dalam jumlah terhadap suku-suku tersebut. Hingga saat ini, tidak ada cara untuk membasmi mereka. Namun, jelas tidak cocok jika Kaisar Yanwu secara pribadi mengambil alih komando dan pergi berperang, menimbulkan keributan besar. Markis Naga Terbang berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada serius, namun, meskipun ras barbar bermasalah, itu bukanlah bahaya besar. Bagaimanapun, itu hanya sekelompok orang biadab yang tidak beradab, mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang besar. Kata-kata Markis Naga Terbang tampaknya menunjukkan bahwa ada musuh yang lebih menakutkan, yaitu bahaya besar yang mengganggu mereka. Xiao Chen tidak melanjutkan masalah itu. Dia sudah melihat kamp militer di bawah. Hah, hah, hah. Para prajurit berlatih dalam formasi di kamp militer, berteriak dengan penuh semangat dan serempak. Suara itu mengguncang awan, menimbulkan fenomena misterius yang samar. Ini membuat orang merasa sedikit pusing dan darah mereka mengalir lebih cepat. Jantung berdebar kencang seolah-olah akan melompat keluar dari dada. Para prajurit ini adalah kultivator elit. Meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, mereka banyak, yang semuanya menentukan dalam membunuh, menyembunyikan ki pembunuh yang tak terbatas di tubuh mereka. Di bawah latihan yang terpadu, ki, pikiran, dan esensi para prajurit bergabung menjadi satu. Napas mereka disinkronkan saat mereka berteriak dan meraung bersama. Teriakan itu sangat besar dan kuat, bahkan mengguncang awan. Ini bukan gerombolan. Kecakapan bela diri seseorang tampak sangat tidak penting di hadapan momentum seperti lautan ini. Saat Xiao Chen mengamati latihan pasukan darah merah, mereka agak mengubah pemahaman tradisionalnya tentang pasukan. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak peduli berapa banyak venerate inti primal utama yang ada, jika mereka bertemu dengan satu venerate suci, mereka hanya akan berakhir dibantai. Berapapun yang datang, akan sebanyak apapun yang mati. Xiao Chen merasa bahwa pasukan dinasti itu adalah eksistensi yang tidak berarti dan tidak memiliki banyak arti. Namun, sekarang dia merasa berbeda. Dengan begitu banyak yang mulia yang ditempa menjadi satu kesatuan yang kuat dan kohesif, kekuatan gabungan mereka dengan tekad yang sangat kuat sungguh mengerikan. Ketika ki pembunuh mereka menyatu, hanya teriakan, yang mengandung esensi, ki, dan pikiran mereka serta mengumpulkan ki dan darah mereka, dapat mengejutkan dan menyebarkan serangan yang mulia. Sebelum kekuatan ini, seorang yang mulia akan menjadi sangat tidak berarti. Lebih jauh lagi, pasukan dapat meletakkan formasi dan menggunakan kereta perang serta bendera formasi. Setelah lama berlatih dan membunuh, melenyapkan banyak orang, prajurit yang benar-benar ganas pun terbentuk. Pakar manapun akan menghindari pertemuan dengan pasukan seperti itu. Ini sebenarnya adalah prinsip perubahan kuantitatif yang menghasilkan perubahan kualitatif. Orang-orang yang tampaknya tidak penting ini akan mengalami perubahan kualitatif setelah mereka mencapai jumlah tertentu. Pasukan darah merah ditempatkan di perbatasan, daerah terpencil. Lingkungannya keras. Kadang-kadang, orang bisa melihat perwira tentara mengatur pasukan untuk pergi ke pegunungan di sekitarnya untuk berburu binatang buas dan melatih prajurit. Kapal perang kediaman Markis perlahan mendarat. Kapal perang besar yang tak terhitung jumlahnya diparkir di tempat ini, mengibarkan panji-panji mereka, yang berkibar kencang tertiup angin, menghadirkan pemandangan yang sangat megah. Tuan Markis, Tuan Muda Pertama. Saat trio Markis Naga Terbang turun, sekelompok pemimpin militer lapis baja segera berjalan dengan langkah besar. Punggung mereka tegak dan langkah kaki mereka berat. Saat mereka berjalan, baju besi mereka saling berbenturan, menghasilkan suara berdenting. Markis Naga Terbang mengangguk dan berkata dengan santai, "Long Yan, bawa Xiao Chen berkeliling untuk melihat pasukan. Setelah itu, suruh dia pergi. Jangan terlalu lama." "Baik, Ayah." Markis Naga Terbang tampak masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia pergi dengan tergesa-gesa. Kelompok pemimpin militer segera mengikuti, melaporkan semua perkembangan terakhir. Indra Xiao Chen tajam, jadi dia mendengar sebagiannya. "Tuan Markis, baru-baru ini setan bawah tanah berulang kali muncul.
Tampaknya agak aneh. Saya merasa kita perlu membawa orang turun untuk menyapu tempat itu. Ini hampir musim dingin. Orang-orang barbar itu tidak berperilaku baik. Mereka mencoba menyeberangi perbatasan beberapa kali, menyebabkan kematian beberapa saudara kita. Pengiriman sumber daya terbaru dari istana kerajaan masih belum tiba. Kita perlu mengirim seseorang untuk memeriksanya. Ini semua adalah masalah militer yang penting. Kelompok itu berjalan tergesa-gesa, secara bertahap semakin menjauh. Segera, Xiao Chen tidak bisa lagi mendengar apapun. Long Yan berkata, Tuan Muda Xiao, jika Anda terburu-buru, saya dapat langsung membawa Anda ke formasi transportasi. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat tetap berada di kamp militer dan melihat-lihat. Kalau begitu, aku akan melihat-lihat. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen berada di kamp militer, jadi dia agak penasaran. Kamp militer adalah lokasi yang strategis. Biasanya tempat itu terlarang bagi orang luar. Namun, Markis Naga Terbang tidak memperlakukan Xiao Chen sebagai orang luar, dan bersikap sangat baik padanya. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membandingkan kamp militer terpencil dengan sekte marsial Dao. Intinya, keduanya agak mirip, keduanya adalah tempat berkumpulnya para kultivator. Namun, perbedaannya juga mencolok. Kesan terkuat yang diberikan pasukan kepada Xiao Chen adalah disiplin yang sangat ketat. Setiap prajurit seperti komponen presisi, mampu mengeluarkan kekuatan terbesar hanya jika disatukan. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Dalam keadaan seperti itu, semuanya seragam, individualitas disingkirkan. Jelas, tempat seperti itu tidak cocok untuk warisan marsial Dao. Meskipun demikian, kekuatan dan tekad setiap orang akan meningkat pesat melalui pembunuhan. Namun, pemahaman dan kecerdasan pribadi seseorang mungkin perlahan-lahan ditekan di pasukan. Sebagai perbandingan, sekte memiliki tingkat kebebasan yang jauh lebih besar. Mereka menekankan kekuatan pribadi. Tidak peduli apapun pangkat sekte itu, struktur organisasi semua sekte besar pada umumnya akan serupa. Melalui posisi seperti pengikut sekte luar, pengikut sekte dalam, pengikut inti, dan pewaris sejati, mereka menggunakan banyak lapisan seleksi untuk memilih kultivator yang paling unggul. Sistem ini menjamin bahwa mereka yang berbakat dan memiliki kemampuan pemahaman yang baik dapat menonjol, mengeluarkan potensi mereka sepenuhnya. Murni dari perspektif marsial Dao, jalur sekte lebih cocok untuk warisan dan menghasilkan ahli yang kuat dengan lebih mudah. Ini juga mengapa semua klan bangsawan mengirim keturunan mereka ke sekte. Ketika membandingkan keduanya, keduanya memiliki kelebihan dan perlu ada. Klip-klop, klip-klop, klip-klop. 10 kereta perang bergerak melewati jalan yang lebar, membentuk prosesi yang menarik perhatian Xiao Chen. Kereta perang itu syarat dengan mayat, piala para prajurit. Mayat-mayat ini berbeda dari mayat binatang buas. Sebaliknya, mayat-mayat di kereta perang semuanya humanoid. Lebih tepatnya, mereka sebagian besar adalah orang-orang aneh bersisik yang ditemui Xiao Chen di awan badai hari itu. Xiao Chen menunjuk mayat-mayat di kereta perang dan bertanya, apa itu? Long Yan melihat ke arah yang ditunjukkan Xiao Chen dan menjelaskan, itu adalah sejenis iblis bawah tanah, manusia naga banjir. Iblis bawah tanah, benar sekali. Di zaman kuno, setelah para pendahulu mengalahkan iblis jahat yang menyebabkan kekacauan, iblis jahat menghilang tanpa jejak. Namun, keturunan mereka selamat dan menempati dunia bawah abisal, yang umumnya dikenal sebagai dunia bawah tanah. Keturunan iblis jahat ini secara kolektif disebut sebagai iblis bumi. Catatan TL, para iblis bumi ini berbeda dari yang muncul di alam Kunlun, tetapi mereka diberi nama yang sama. Yanlong mengangguk dan melanjutkan, Abyssal Underworld memiliki total 9 lapisan, yang masing-masing memiliki seorang raja dunia bawah. Semakin jauh ke bawah, semakin mengerikan kekuatan para iblis bumi. Mereka memiliki darah iblis jahat dan memiliki kemampuan pemahaman yang mencengangkan. Mereka mengolah teknik kultivasi Dao iblis dan memiliki banyak keunggulan lainnya. Karena mereka tetap tersembunyi, mereka benar-benar berhasil berkembang. Pada saat orang-orang dari Dao benar menyadarinya, para iblis bumi telah berubah menjadi faksi yang sulit diberantas. Ngomong-ngomong, mereka adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada ras barbar. Untungnya, 9 raja dunia bawah memiliki konflik satu sama lain,
jadi dunia bawah tanah tidak terlalu damai. Petik 2. Xiao Chen berpikir keras. Alam besar pusat memang jauh lebih besar dari yang dia duga. Markuisat naga terbang ini hanyalah puncak gunung es. Hal-hal yang dilihat Xiao Chen sudah membuatnya agak terpesona. Namun, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, manusia naga banjir ini juga memiliki aura ras naga selain dari darah iblis jahat. Xiao Chen mengalihkan topik pembicaraan kembali ke manusia naga banjir, yang lebih menarik baginya. Mendengar komentar itu, Long Yan menatap Xiao Chen. Merasa aneh, dia bertanya, "Kau tidak tahu?" Xiao Chen merasa tertekan. Ekspresi macam apa ini? Seolah-olah ini adalah sesuatu yang seharusnya aku ketahui. Tidak tahu ini aneh. Long Yan tersenyum malu. Dia berkata, "Maaf, melihatmu memiliki garis keturunan ras naga, kupikir kau akan tahu tentang ini." Saat itu, Raja Naga Hitam ras naga memimpin pasukan dan mengalahkan 9 Raja Dunia Bawah. Dia dikenal sebagai Raja Dunia Bawah tertinggi dan memerintah seluruh dunia bawah abisal, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kupikir semua orang di ras naga tahu ini karena itu sangat memengaruhi mereka. Jadi, begitulah masalahnya. Xiao Chen sekarang mengerti. Seorang kultivator ras naga biasa pasti tahu tentang ini. Sayangnya, Xiao Chen bukanlah kultivator ras naga biasa. Tidak heran Long Yan mengungkapkan ekspresi terkejut seperti itu. Saat itu, para kultivator ras naga yang mengikuti Raja Naga Hitam ke dunia bawah abisal menjadi ras terkuat di antara para iblis bumi. Setelah pembaptisan sungai dunia bawah, mereka menjadi manusia naga banjir, memiliki darah iblis jahat dan garis keturunan ras naga. Mereka tinggal di lapisan ke-9 dunia bawah tanah. Saat Raja Naga Hitam masih hidup, manusia naga banjir ini secara alami menikmati kejayaan. Ketenaran mereka menyebar jauh dan luas. Sekarang, mereka adalah makhluk yang tidak berguna di antara para iblis bumi. Long Yan berhenti untuk bernapas. Kemudian, dia melanjutkan, saat pasukan darah merah menyapu dunia bawah tanah, manusia naga banjir menjadi mayoritas yang terbunuh. Entah mengapa, Xiao Chen merasa tidak nyaman mendengar ini. Mungkin karena Xiao Chen juga bagian dari ras naga. Melihat orang-orang ini, yang dulunya bagian dari ras naga, dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu membangkitkan rasa iba dalam dirinya. Raja Naga Hitam adalah naga berdarah campuran. Yang mengikutinya juga sebagian besar adalah naga berdarah campuran. Orang-orang ini juga pernah menjadi orang yang tidak berguna di Kekaisaran Naga Ilahi. Pada saat yang sama, Xiao Chen memikirkan tentang segel di kota naga bawah tanah di alam besar naga melonjak. Dia teringat kata-kata senior itu tentang bagaimana Raja Naga Hitam akan muncul dalam 100 tahun. "Ada apa?" tanya Long Yan bingung saat melihat Xiao Chen sedang merenung. Xiao Chen menjawab pelan, "Aku sedang memikirkan beberapa hal." "Itu sudah cukup. Ayo pergi. Aku masih belum bertanya kemana formasi transportasi kam militer bisa mengirimku." Keduanya mengobrol sambil berjalan. Long Yan berkata, "Yang terjauh adalah perbatasan Kekaisaran Naga Ilahi. Setelah itu, kau harus menyeberangi gurun untuk memasuki Kekaisaran Naga Ilahi." Xiao Chen sedikit mengernyit dan bertanya, "Apakah tidak ada cara untuk mengirimku ke Kekaisaran Naga Ilahi?" Long Yan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Tidak, hanya formasi transportasi lintas alam yang bisa melakukan itu. Namun, formasi transportasi lintas alam berada di bawah kendali Kaisar Yanwu, jadi agak sulit untuk mengaksesnya. Bagaimanapun, begitu kau mencapai Kekaisaran Naga Ilahi, perjalanan akan lebih mudah." Xiao Chen memikirkannya dan menganggapnya dapat diterima. Bahkan jika dia bisa dikirim langsung ke Kekaisaran Naga Ilahi, dia tidak akan tahu kota mana yang ingin dia tuju. Dia tahu terlalu sedikit tentang ras naga. Setelah Xiao Chen perlahan membiasakan diri, dia harus merencanakan jalannya di antara ras naga. Boom! Tepat pada saat ini, tanah bergetar sedikit. Sebuah kereta perang membawa seekor binatang buas berbatu seukuran gunung kecil ke dalam kamp, dikawal oleh ribuan orang. Ketika semua orang melihat binatang buas besar itu masuk, seluruh kamp militer bersorak dengan antusias. Formasi pasukannya sangat besar. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Itu adalah iblis bukit besar, binatang buas tingkat pemuja suci. Dikatakan tak tertandingi dalam level yang sama.
Mereka dihormati sebagai binatang suci oleh orang-orang barbar utara. Biasanya, jika kita berhasil memburu binatang buas seperti itu berarti kita memperoleh kemenangan yang signifikan atas ras barbar. Long Yan tersenyum saat dia menjelaskan kepada Xiao Chen. Suasana di kamp militer membuat Xiao Chen agak iri. Hidup dan mati bersama, maju dan mundur bersama, berbagi kejayaan dengan rekan-rekan. Kita sudah sampai. Aku akan meminta mereka untuk membangun formasi. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di ruang terbuka di dalam kamp militer. Kemudian, Long Yan memanggil. 38 kereta perang bergegas dari arah yang berbeda. Mereka seperti berkas cahaya yang mengalir, bergerak sangat cepat. Dalam beberapa tarikan napas, kereta perang ini bergabung untuk membentuk platform Dao dengan garis formasi yang rumit. Wosh, wosh, wosh. Banyak kultivator terbang keluar dari kereta perang dan menempelkan spanduk berkilau di tangan mereka ke platform Dao. Seketika, cahaya yang mengalir keluar, dan 38 lengkungan putih berwarna-warni turun dari langit. Uap yang menguntungkan menyebar, diikuti oleh hujan bunga. Sebuah pintu Dao terwujud di tengah, di antara hujan bunga yang tak terbatas. Formasi transportasi yang seharusnya sangat rumit ini begitu mudah dirakit. Ini benar-benar membuka mata. Xiao Chen tidak punya waktu untuk terus mengagumi ini. Dia harus memulai perjalanannya. Ini beberapa informasi tentang Kekaisaran Naga Ilahi. Ayah menyuruhku mengumpulkannya selama beberapa hari terakhir. Ada juga peta dan beberapa spirit jade, yang akan membantu perjalananmu. Sebelum Xiao Chen pergi, Long Yan menyerahkan barang-barang yang disiapkan Markis Naga Terbang untuknya. Xiao Chen tidak berdiri dalam upacara. Setelah menerima barang-barang itu, dia melakukan penghormatan dengan tangan terkepal dan berkata, kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Wosh! Xiao Chen mendorong dengan lembut dengan kakinya dan dengan cepat memasuki pintu Dao, seringan burung layang-layang dalam jubah putihnya. Teknik gerakannya anggun dan lincah, seperti pengalamannya di dinasti Yanwu, hanya menyentuh permukaan dan bahkan tidak menimbulkan riak apapun, pergi sebelum dia bisa merasakan pesona dinasti yang tak terbatas. Maka berakhirlah perjalanan ke dinasti Yanwu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah bulan kemudian, gurun yang sangat luas antara Kekaisaran Naga Ilahi dan dinasti Yanwu muncul di hadapan Xiao Chen. Hujan deras turun dari langit, awan hitam menyebar, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Xiao Chen hendak melangkah ke wilayah ras naga, tetapi tidak ada cuaca yang baik sama sekali. Ini benar-benar aneh, karena jarang sekali hujan di gurun. Namun, begitu hujan turun di gurun, biasanya berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan setengah tahun. Hujan yang tiba-tiba dan cuaca buruk tampaknya menjadi pertanda rintangan yang dihadapi Xiao Chen. Saat dia melihat gurun di tengah hujan deras, dia merasa sangat tersentuh. Ketika menghitung waktu dengan cermat, Xiao Chen telah pergi dari tanah terlantar alam Kunlun selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, ia akhirnya melangkah ke tanah kelahiran ras naga. Hal-hal yang ia janjikan kepada kuda naga tua di Istana Naga Biru melintas di depan matanya. Xiao Chen mengingat dengan jelas kenangan ini saat ia mengingatnya. Tujuannya tampak sangat dekat tetapi juga sangat jauh. Xiao Chen bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan para pengikut gerbang naga alam Kunlun jika mereka tahu bahwa ia akan melangkah ke Kekaisaran Naga Ilahi. Jika teman-teman lamanya tahu bahwa ia telah sampai sejauh ini, mereka mungkin akan mendoakannya. Hanya dalam waktu 4 tahun, Xiao Chen telah maju dari tahap esensi sejati ke tahap langit berbintang alam laut awan. Dia akhirnya memenuhi syarat untuk melangkah ke alam besar pusat ini, untuk bersaing dengan bakat-bakat luar biasa yang paling cemerlang di zaman ini. Orang luar akan merasa sulit untuk membayangkan usaha dan rasa sakit yang telah dilalui Xiao Chen. Dia telah berjalan ke sini selangkah demi selangkah, setiap langkah ditandai oleh kejadian-kejadian yang mengejutkan. Dia telah menderita penghinaan, dipandang rendah oleh orang lain. Dia juga telah mengadu domba dirinya sendiri dengan orang lain dalam pertempuran kecerdasan, sangat menderita di tangan para pemuja suci. Hari ini, sang naga kembali ke rumah. Xiao Chen akhirnya tiba di Kekaisaran Naga Ilahi. Xiao Chen tidak memilih untuk menunggangi burung nasar darah iblis. Dia berjalan sepanjang jalan,
melewati gurun tandus milik Kekaisaran Naga Ilahi ini. Dia memulai perjalanan yang menjadi miliknya. Xiao Chen mengenakan jubah yang menutupi tubuhnya saat hujan membasahi tubuhnya. Langkah kakinya berat dan matanya tegas tanpa keraguan sama sekali. Meskipun hujan terus-menerus, dia terus berjalan dan beristirahat di sepanjang jalan. Saat dia berjalan di tengah hujan, dia menenangkan emosinya. Pada saat yang sama, dia meninjau informasi yang diberikan Markis Naga Terbang kepadanya. Saat ini, wilayah Kekaisaran Naga Ilahi hanya sekitar 1% dari ukuran dinasti Yanwu. Tentu saja, ini hanya mencakup wilayah di alam besar pusat. Ini tidak termasuk alam besar yang berafiliasi dengan ras naga. Kekaisaran Naga Ilahi memiliki banyak alam besar bawahan seperti dinasti Yanwu yang memiliki alam besar naga terbang Markis Naga Terbang, dan juga yang lainnya. Namun, dalam hal populasi, Kekaisaran Naga Ilahi menyedihkan dibandingkan dengan dinasti Yanwu. Dinasti Yanwu memiliki puluhan miliar orang. Kekaisaran Naga Ilahi hampir tidak memiliki 100 juta. Ini terutama karena hanya para kultivator dengan garis keturunan ras naga yang dihitung sebagai warga Kekaisaran Naga Ilahi. Ini sama untuk semua 8 kekaisaran, mereka semua adalah negara berdasarkan garis keturunan. Untuk menjaga kemurnian dan kelangsungan garis keturunan mereka mempertahankan kemerdekaan mereka dan tidak menerima imigran. Keempat dinasti tersebut lebih santai. Selain para pembudidaya, mereka memiliki jumlah orang biasa yang sangat banyak. Oleh karena itu, dalam hal populasi, kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengan dinasti. Dinasti Yanwu memiliki 108 provinsi, yang masing-masing mengelola 100 daerah. Setiap daerah kira-kira seukuran wilayah besar di luar wilayah besar pusat. Kekaisaran Naga Ilahi hanya memiliki 7 provinsi. Di antaranya, Naga Ilahi 6 warna masing-masing memerintah satu provinsi dengan provinsi yang tersisa diperintah oleh Kaisar Naga. Selain itu, ada banyak daerah independen yang tersebar di seluruh wilayah kekaisaran. Daerah-daerah ini dikelola oleh faksi-faksi dari garis keturunan ras naga yang lebih rendah. Secara keseluruhan, Kekaisaran Naga Ilahi memiliki sekitar 1000 daerah. Kekaisaran Naga Ilahi berbeda dari dinasti-dinasti. Naga Ilahi 6 warna seperti tuan tanah feodal dengan banyak kemerdekaan. Misalnya, bahkan Kaisar Naga tidak dapat mencampuri urusan internal naga putih. Kaisar Naga dihormati sebagai Dewa Naga, pemimpin ras naga dalam nama. Namun, Kaisar Naga saat ini tidak memiliki otoritas yang kuat seperti yang dimiliki kaisar-kaisar dinasti. Meski begitu, Kaisar Naga mengendalikan satu provinsi tambahan. Lebih jauh lagi, dengan gelar Kaisar Naga, ia masih memiliki banyak otoritas. Kaisar Naga saat ini adalah Kepala Naga Emas, salah satu dari Naga Ilahi 6 warna. Ia telah memegang posisi itu selama 1000 tahun. Saat ini, ras Naga Emas adalah garis keturunan terkuat dan paling mulia dari ras naga. Berdasarkan informasi Markis Naga Melonjak, Xiao Chen dapat mengatakan bahwa ras naga sangat mementingkan kemuliaan dan tingkat garis keturunan. Ras naga emas tidak diragukan lagi adalah garis keturunan di puncak kelompok. Di belakangnya muncul garis keturunan naga ilahi yang tersisa. Kemudian, itu adalah para kultivator dengan garis keturunan naga sejati. Akhirnya, itu adalah para kultivator dengan garis keturunan yang sangat encer. Ada segala macam bentuk dan rupa, yang secara kolektif dikenal sebagai naga berdarah campuran. Jika kelahiran seseorang tidak baik, itu mungkin memengaruhi masa depannya. Ada beberapa orang yang menantang surga dan sukses di antara naga berdarah campuran. Di dalam kekaisaran naga ilahi, mereka memegang status tinggi dan dikenal sebagai naga surgawi. Namun, keberadaan mereka tidak mengubah fakta bahwa sebagian besar ras naga memegang status rendah. Xiao Chen sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia tidak begitu suka mengevaluasi seseorang berdasarkan garis keturunan mereka dan memutuskan hanya berdasarkan itu. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa informasi Markis Naga Terbang hampir tidak menyebutkan garis keturunan naga biru. Di dalam dinasti Yanwu, wewenang Markis Naga Terbang dalam mengakses informasi sudah sangat tinggi. Meski begitu, Markis Naga Terbang tidak menyertakan banyak informasi mengenai garis keturunan naga biru. Yang ditemukan Xiao Chen hanyalah penyebutan garis keturunan naga biru di sudut yang biasa-biasa saja.
Dikatakan bahwa garis keturunan naga biru dulunya adalah yang terkuat di ras naga tetapi tidak ada lagi, dan detailnya tidak diketahui. Kata-katanya kabur, dan hanya ada satu kalimat itu. Setelah itu, informasi tersebut beralih untuk memperkenalkan ras naga lainnya. Jika seseorang tidak teliti, orang tersebut akan dengan mudah melewatkannya. Hujan masih belum berhenti. Xiao Chen menyingkirkan informasi itu. Saat hujan deras terus berlanjut, anehnya terasa agak sepi. Setelah banyak rasa sakit dan usaha, dia telah tiba di Kekaisaran Naga Ilahi. Namun, tidak ada orang lain dari rasnya. Faktanya, orang-orang dari ras naga bahkan tidak tahu tentang keberadaan garis keturunan naga biru. Naga itu kembali ke rumah dengan ambisi besar. Namun, di negara dengan 1000 daerah ini, hanya dia yang ada dari garis keturunan naga biru. Hanya dia yang ada. Hujan di padang pasir turun sangat lama. Namun, akhirnya berhenti. 2 bulan kemudian, langit cerah. Suhu padang pasir berubah drastis. Udara kering, dikombinasikan dengan suhu yang menyengat, terasa sangat tak tertahankan. Namun, padang pasir di hadapan Xiao Chen tampak hidup kembali. Mungkin yang dibutuhkan padang pasir bukanlah hujan atau kelembapan, melainkan sinar matahari yang terik dan suhu yang tinggi. Padang pasir dapat menunjukkan pesonanya yang sebenarnya hanya di lingkungan seperti itu. Xiao Chen melepaskan jubahnya, memperlihatkan jubah putihnya. Kemudian, ia terus berjalan di padang pasir seperti seorang biksu dalam perjalanan menyiksa diri. Ketika padang pasir mulai benar-benar hidup kembali, sisi buas dan menakutkannya juga muncul di hadapan Xiao Chen. Kaktus besar dengan jarum yang panjang dan tajam tiba-tiba hidup kembali dan menyerang Xiao Chen. Kadal berbisa muncul di padang pasir. Ada juga kalajengking yang tidak dapat ia hancurkan bahkan setelah memasukkan energi dao besar ke dalam tubuhnya. Xiao Chen beberapa kali menghadapi bahaya, hampir kehilangan nyawanya. Hal ini membuatnya sangat berhati-hati. Wosh! Xiao Chen menghunus pedang tiran, dan ki pedang ungu ilusi melesat keluar, tampak seperti pelangi yang menembus matahari. Dia bertarung dengan kadal pelangi berkaki 4, sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia tidak tahu binatang buas apa ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa binatang buas ini memiliki kecakapan tempur yang hebat dan pertahanan yang mencengangkan. Tubuhnya terus-menerus mengeluarkan bubuk racun ringan. Ketika bubuk racun itu bercampur dengan udara, bubuk itu tidak berasa dan tidak berbau, membuatnya mustahil untuk bertahan. Racun ini bahkan dapat menembus perisai energi esensi sejati seseorang dan mendarat di kulit. Kadal pelangi itu adalah pertemuan pertama Xiao Chen dengan bahaya. Dia tidak mengantisipasi bahwa kekuatan penetrasi bubuk racun ini akan begitu mengerikan. Itu telah membuat tubuhnya mati rasa dan memperlambat gerakannya. Dia hampir tertelan. Untungnya, dia berhasil mengaktifkan garis keturunan naga Azure pada saat kritis. Saat kecakapan tempurnya melonjak, dia langsung membunuh kadal pelangi itu, menyelamatkan hidupnya. Tanpa garis keturunan Azure Dragon, dia mungkin benar-benar telah kehilangan nyawanya saat itu. Setelah itu, Xiao Chen menjadi jauh lebih berhati-hati, selalu menggunakan setengah dari energi esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya. Dentang. Setelah 100 gerakan, Xiao Chen memotong ekor kadal. Rasa sakit mendorong kadal itu untuk menggali ke dalam tanah. Xiao Chen tidak bisa diganggu untuk mengejar. Dia menyarungkan pedangnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengeluarkan peta dan memeriksanya dengan saksama. Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia telah keluar jalur, karena menurut Long Yan, gurun itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Aneh, aku hampir mati beberapa kali, tetapi ini tidak berbahaya. Xiao Chen menyingkirkan peta itu. Setelah dia memeriksa rutenya, memastikan dia menuju ke arah yang benar, dia menggelengkan kepalanya dan terus berjalan. Larut malam, suhu turun drastis. Setelah meletakkan formasi pertahanan sederhana, Xiao Chen terus mengolah seni menelan langit awan iblis. Dia merasa bahwa dia masih jauh dari menyelesaikan lapisan pertama seni menelan langit awan iblis. Jika tidak ada kemajuan dalam seni menelan langit awan iblis, kultivasinya akan tetap berada di tahap tengah kesempurnaan kecil, tidak dapat meningkat lebih jauh. Energi esensi sejati kekacauan primal Xiao Chen mengharuskannya untuk berkultivasi ganda agar kultivasinya meningkat. Dia tiba-tiba membuka matanya larut malam. Sifat iblis muncul di matanya, berlalu dalam sekejap.
Ada sesuatu yang mengincarnya. Ini adalah naluri bawaan tubuh untuk bahaya. Xiao Chen memikirkannya, dia telah membunuh beberapa binatang buas beberapa hari terakhir. Tubuhnya memiliki ki ganas yang mengerikan yang melekat padanya. Mungkin beberapa binatang buas kelas penguasa menciumnya. Atau mungkin dia secara tidak sengaja memasuki wilayah binatang buas. Atau mungkin beberapa binatang buas dengan sifat iblis yang kuat merasakan fluktuasi sifat iblisnya saat dia mengolah seni menelan langit awan iblis. Semuanya mungkin. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghadapi kejadian yang berubah-ubah dengan berpegang pada prinsip dasar. Xiao Chen meletakkan pedang tiran di samping dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Kemudian, dia memperluas indera spiritualnya dan melakukan yang terbaik untuk mencari binatang buas yang tersembunyi itu. Terkadang, hal yang paling menakutkan bukanlah musuh yang kuat tetapi yang licik dan berbahaya. Musuh seperti itu sabar dan pandai bersembunyi. Ketika seseorang menurunkan kewaspadaannya, mereka akan memberikan serangan kritis. Betapa liciknya, saat Xiao Chen membuka matanya, binatang buas itu tahu bahwa dia telah terekspos, jadi dia dengan hati-hati bersembunyi. Namun, Xiao Chen masih bisa merasakan sepasang mata dingin menatapnya dari kegelapan. Di mana itu? Di mana itu? Xiao Chen dengan cepat menoleh dan melihat sosok perak di gundukan pasir yang jauh, menghilang dalam sekejap ke dalam malam gelap yang tak terbatas. Pada saat dia memfokuskan pandangannya, sosok perak itu tidak lagi terlihat. Betapa cepatnya, itu tidak benar, itu dilakukan dengan sengaja. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Kemudian, dia melompat mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat berikutnya, cahaya yang cemerlang dan menyilaukan muncul di atas kepala. Hal ini menyebabkan malam yang gelap menjadi terang benderang seperti siang hari, memperlihatkan semuanya dengan jelas. Kecemerlangan yang cemerlang itu mengandung energi mengerikan yang menimbulkan angin kencang yang tak terbatas. Angin itu begitu kencang sehingga bahkan ruang pun sedikit terpelintir. Teknik gerakan Xiao Chen mengalami pembatasan yang parah. Boom! Pada saat berikutnya, cahaya yang cemerlang ini menghantam posisi Xiao Chen sebelumnya. Sebuah lubang yang sangat dalam terbuka di tanah, tampak menakutkan seperti kawah meteor. Gelombang kejut yang mengerikan terpancar ke sekeliling. Gelombang kejut itu mengejutkan Xiao Chen, menjatuhkannya ke udara. Dia merasa seperti hancur berantakan. Ketika Xiao Chen mendarat, dia merasakan kengerian menyebar di hatinya. Jika bukan karena dia menghindar terlebih dahulu, dia akan mati di tempat ketika serangan ini menyerang, bahkan tidak meninggalkan sisa-sisa. Sosok perak itu sengaja menampakkan dirinya agar Xiao Chen melihatnya, menarik perhatiannya. Sungguh binatang buas yang licik. Rencananya begitu dalam, itu menakutkan. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah, kulitnya pucat. Ketika debu mulai mereda, dia merasa semakin terkejut dan heran ketika lubang besar itu muncul di depan matanya. Wosh! Sebelum Xiao Chen sempat mengatur napas, kilatan cahaya perak melesat ke arahnya, tiba dalam sekejap mata. Sial! Xiao Chen menghunus pedang tirannya dan menggunakan bila ungu untuk menghalangi kilatan cahaya perak ini. Kekuatan yang kuat datang dari cahaya perak itu. Kulit di tangan kanan Xiao Chen terbelah, dan dia hampir menjatuhkan pedang tiran itu. Kali ini, Xiao Chen melihatnya dengan jelas. Seekor rubah perak muncul di hadapannya, rubah gurun perak. Rubah gurun perak ini tidak memiliki kelincahan dan keanggunan rubah dari hutan atau pegunungan. Ia lebih ganas, karena ia tumbuh di padang pasir. Matanya yang dingin berkilau dengan niat membunuh yang kuat saat ia menatap Xiao Chen. Selain niat membunuh, ada juga keserakahan, nafsu terhadap mangsanya. Binatang buas kelas penguasa, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dalam level yang sama, binatang buas kelas penguasa praktis tak terkalahkan. Silver Desert Fox di hadapan Xiao Chen adalah salah satu binatang buas kelas penguasa tingkat Star Venerate. Tanpa Holy Venerate, akan sulit membunuhnya. Yang terpenting adalah bahwa rencana dan kelicikan Silver Desert Fox ini sudah berpengaruh. Sebelum pertarungan dimulai, ia telah melukai Xiao Chen dan menang. Wosh! 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 Silver Fox mengambil inisiatif dan tanpa henti menyerang Xiao Chen, mencoba memperparah luka Xiao Chen secara perlahan. Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius saat dia mempertahankan kondisi mental yang tenang, terus mundur.
Rubah perak itu tidak terlihat besar, tetapi semua serangannya mengandung kekuatan yang sangat besar. Xiao Chen memasukkan dua jenis energi dao besar ke dalam pedang itu. Meski begitu, dia hanya bisa menangkis, tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Saat dia terus mundur, luka-lukanya semakin parah. Wosh! Wosh! Rubah perak itu mempercepat serangannya, ledakan sonik menjadi semakin tajam. Suara yang sangat tajam itu menyebar ke segala arah, menyebabkan keributan. Banyak binatang buas gurun yang mendengarnya melarikan diri dengan panik. Jelas, rubah perak ini biasanya meneror daerah ini. Ini mengejutkan. Xiao Chen tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia harus mengalahkan rubah perak itu dengan cepat, tidak membiarkannya berlarut-larut. Menyelesaikan yang biasa-biasa saja, sebuah swastika muncul dari dahi Xiao Chen, memancarkan kekuatan Buddha yang tak terbatas. Dalam sekejap, Xiao Chen menyelesaikan hatinya yang biasa-biasa saja. Dia tidak menunjukkan emosi di wajahnya saat gambar Buddha raksasa muncul di belakangnya. Kemudian, dia memancarkan cahaya pedang abadi, menebas dengan kejam. Jurus mematikan ini adalah jurus yang paling hebat. Untuk pertama kalinya, Xiao Chen memukul mundur rubah perak, yang lebih unggul dalam hal kekuatan, menyebabkannya menjerit kesakitan. Sayap ilahi naga biru, sepasang sayap terbentang di belakang Xiao Chen. Kemudian, dia mengeluarkan kekuatan pedang tiran menggunakan dao besar guntur. Pedang ungu itu langsung menyala dengan api ungu yang kabur. Energi dao besar guntur memenuhi tubuhnya. 9 transformasi naga guntur, Xiao Chen meraung, dan energi yang dikaitkan dengan petir di tubuhnya meletus. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan sayap ilahi naga biru untuk melengkapi 9 transformasi naga guntur. Dia mengeksekusi 9 transformasi naga guntur dengan sebuah pikiran. Saat cahaya listrik di tubuhnya meletus, sosoknya melintas. Kemudian, 81 helai cahaya pedang meledak keluar dari tubuh rubah perak. Dengan bantuan sayap ilahi naga biru, Xiao Chen tidak perlu memfokuskan energi esensi sejatinya pada kecepatan. Oleh karena itu, transformasi 9 naga petir menjadi lebih kuat. Rubah perak itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Cahaya pedang terus-menerus melonjak di dalam tubuhnya. Darah mengalir tanpa henti saat kekuatan hidup rubah perak itu surut. Ketika Xiao Chen melakukan serangan balik, rubah itu menderita cedera parah. Kemudian, Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mengeluarkan busur bayangan dewa. Setelah memasukkan energi jiwa, dia menembakkan anak panah. Wosh! Anak panah ini dengan kuat menjepit rubah perak yang melarikan diri itu ke tanah. Rubah perak itu menjerit memilukan, tampak sangat menyedihkan di malam hari. Tembakan dari busur bayangan dewa memiliki kekuatan yang mengerikan. Xiao Chen menyingkirkan busur bayangan dewa dan tampak sedikit pucat. Binatang buas kelas penguasa memang sulit dihadapi. Setelah memeriksa luka-lukanya, Xiao Chen menemukan bahwa, selain trauma pada organ-organ dalamnya, keinginan jiwanya juga terguncang dan rusak. Rubah gurun perak ini jauh lebih kuat daripada Raja Yu, pada tingkat yang sama sekali berbeda. Kekuatan hidup rubah perak itu berkurang dengan cepat. Sosok Xiao Chen berkedip setelah dia dengan lembut mendorong dengan kakinya dan tiba di sisi rubah perak itu. Xiao Chen melihat bahwa bulu rubah perak itu halus dan licin, memancarkan cahaya redup di malam hari. Itu tampak agak menawan. Jika bukan karena pedang tiran yang menampakkan wujud aslinya dan Xiao Chen mendorongnya dengan dao besar guntur, dia mungkin akan kesulitan menembus pertahanan rubah perak itu. Xiao Chen berpikir untuk menggunakan kulit rubah ini untuk membuat jubah bulu. Jubah bulu seperti itu pasti akan terlihat sangat luar biasa. Dengan formasi yang mendukungnya, itu akan menjadi alat dao alami. Jubah itu bahkan mungkin berubah menjadi alat dao yang diwariskan setelah 1000 tahun, semakin membaik. Xiao Chen akhirnya terluka parah, tetapi dia juga mendapatkan banyak hal. Selain bulu rubah, inti binatang saja akan bernilai kota-kota. Setelah pukulan berat dari anak panah Gatsadobo, kekuatan hidup rubah perak benar-benar terkuras habis. Xiao Chen mengulurkan tangan dan meraih anak panah itu, ingin mencabutnya. Namun, tepat pada saat ini, mata tertutup rubah perak itu tiba-tiba terbuka. Mata rubah perak bersinar dengan cahaya jahat tak terbatas yang sangat menarik perhatian di malam yang gelap. Aura yang mengerikan tiba-tiba meletus dari rubah perak yang tampaknya mati ini. Bang!
Tubuh rubah perak itu tiba-tiba membesar, berubah menjadi binatang raksasa dalam sekejap mata. 6 ekor menjulang tinggi ke awan di belakang rubah perak itu. Satu balasan 2 jam yang lalu. Sialan, wajah Xiao Chen tenggelam. Dia telah ditipu lagi. Rubah ini benar-benar terlalu licik.